Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, peserta mata kuliah Hukum Tata Negara Islam. Sebelum saya mengajarkan Hukum Tata Negara Islam ini, perkenalan dulu. Barangkali ada yang nggak tahu. Saya ini Suis Qaim Abdullah. S1-nya Sastra Arab, S2, S3-nya adalah Pemikiran Islam. Pemikiran Islam itu apa? Tahu sedikit tentang banyak. Jadi apa saja saya tahu, cuma sedikit-sedikit. Adikku yang sangat saya hormati, ini pertemuan pertama karena 2 kali pertemuan itu saya selalu undur. Mendadak ditugaskan ke PA Probolinggo konsultasi. Yang kedua, mendadak mengantarkan para peserta PPL di PA Probolinggo. Karena itulah saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mari kita buka pertemuan pertama ini dengan bacaan Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lancar dan bisa dipahami oleh kalian semua. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik-adikku yang sangat saya hormati, hukum tata negara Islam itu apa? Di dalam istilah bahasa Arabnya adalah fikih siasat, fikih politik. Fikih siasat itu bahasa Indonesianya hukum tata negara Islam. Nah, sebelum banyak kita berbicara tentang hukum tata negara Islam, kita bicara bentuk-bentuk negara dalam Islam. Di dalam Islam itu, negara itu ada 3 bentuknya. Satu itu negara fadilah. Negara fadilah itu negara sempurna. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sebuah negara yang damai, thayyibatun wa rabbun ghafur, dan banyak pengampunan dari Tuhan. Itulah bentuk negara yang sempurna di dalam Islam. Yang kedua, bentuk negara fasikoh, negaranya fasik. Jadi negara fasik itu negaranya yang tidak melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, bentuk negara nakisoh. Negaranya itu nakisoh, kurang, penduduknya itu kurang. Coba saya terangkan dari negara yang pertama. Negara fadilah itu penduduknya itu seluruhnya itu sama dengan Al-Quran. Ada orang kafirnya, ada orang majusinya, ada orang muslimnya, ada para wali, ada para muhsinin, ihsan, ada para muttaqin, ada para syakirin, ada para mujahidin. Itu semuanya, ada perampok. Sesuai dengan Al-Quran, ada sesuai di dalam Al-Quran. Tapi mereka itu kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Mereka itu bekerja sesuai dengan profesinya. Jadi ada orang guru, ya dia ngajar profesinya, bukan korupsi. Ada dosen, yang ngajar profesinya, tidak korupsi waktu. Jadi seluruh pelajaran disampaikan silabinya itu dosen.
dosen. Dia tidak sibuk, dia bukan rektor, tidak mengangkat asisten kecuali rektor dan dekan mengangkat asisten. Banyak dosen itu tidak kullu ya'malu ala syakilati, tidak bekerja sesuai dengan profesinya. Nah, karena mereka itu bekerja sesuai dengan profesinya, maka pengampunan Tuhan itu masih sangat besar. Dan presidennya itu nabi, minimal, maksimal. Kalau tidak ada nabi, para ulama. Para ulama. Nah, kalau tidak ada para ulama, para wali itu, para failasuf, itu nabinya. Dan melayani masyarakat selain nabi itu tidak tiap hari. Melayani masyarakat itu hanya 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu dan Minggu itu naik ke Menara Gading, dia bersemidi, tirakat, minta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan di dalam negara ini? Itu namanya negara fadilah. Nah, yang kedua negara fasikoh. Sama, seluruh penduduknya itu sama seperti Al-Quran, persis. Ya, ada bajingannya, ada orang alimnya, tapi mereka itu tidak kullu ya'malu ala syakilatihi, tidak bekerja sesuai dengan profesinya. Ada ulama tidak selalu memperjuangkan tentang nilai-nilai agama, keadilan, tidak, malah bercampur baur mengikuti para koruptor. Nah, kalau ada orang penduduknya itu seperti Al-Quran, tidak kullu ya'malu ala syakilati, tidak bekerja sesuai dengan profesinya, itu namanya negara itu fasik, penuh dengan dosa. Negara yang ketiga itu adalah negara nakisoh. Negara itu penduduknya itu tidak seperti Al-Quran. Mestinya ada orang pinternya, nggak ada orang pinternya. Mestinya berbagai warna, ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasoro, nggak ada. Itu hanya orang Islam tok seperti Arab. Ya, nakis, nggak pantas jadi negara. Jadi, tidak pantas jadi negara. Karena itulah sebetulnya tidak ada kehidupan kalau itu kalau penduduknya itu sama, tidak ada kehidupan. Kalau penduduknya tidak sama, ada orang Majusi, ada orang Kristen, ada orang Katolik, ada orang Konghucu, macam-macam itu. Mereka itu kan ingin memperjuangkan halatihim, peradaban mereka, budaya mereka. Jadi orang maling itu, perampok itu bukan ada di dalam Islam, atau di dalam seluruh agama-agama ada juga malingnya. Jadi karena itulah menurut agama mereka juga nggak baik maling itu kan. Jadi harus dihukum. Adik-adik yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Nah, di dalam Al-Quran itu negara itu ada 3. Negara fadilah, negara fasikoh, negara nakisoh. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pengantar pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sampean pahami. Jadi rakyatnya seperti Al-Quran, pemerintahannya seperti Nabi. Sekian. Sampean tugas yang pertama itu merangkum apa yang saya sampaikan dan kirimkan kepada Google Classroom lagi, serta absen. Jangan lupa absen ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.